Nah, terus kalau pertanyaannya case apa ya Iya. yang paling banyak orang melaporkan Iya, ke betul. Halo BCA? Nah, paling banyak itu sebenarnya pengaduan merasa tidak bertransaksi. Jadi berawal dari sana. Jadi selalu merasa uang saya hilang. Jadi kalau melihat data di semester 1 2024, kurang lebih sekitar 31% bahwa case pengaduan yang masuk itu lebih banyak dilihat dari indikasi penipuan. Jadi kalau misalnya kita sudah kebobolan data kita tidak bisa lagi menyalahkan bank. Kita nggak bisa lagi minta ganti sama bank karena tanggung jawab juga ada di tangan nasabah. Betul. Jadi dua belah pihak harus sama-sama Sama-sama menjaga menjaga. data dari nasabah kita. Ya. Halo anak Jakarta, kembali lagi bersama dengan saya Hanan di podcast Cerpen Cerita Perlindungan Konsumen. Nah, kali ini, episode Cerpen kali ini nih kita mau membahas tentang tata cara pengaduan konsumen baik ke penyelenggara dan juga ke Bank Indonesia. Tentunya saya nggak sendirian di sini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tentunya sehari-hari tuh mereka selalu mendengarkan keluh kesah konsumen ya gitu ya, anak Jakarta. Nah, langsung aja kita sapa. Yang pertama adalah Ibu Wani Sabu selaku Executive Vice President Center of Digital BCA. Ibu Wani, gimana kabarnya? Luar biasa, hari yang menyenangkan karena hari ini bisa ketemu sobat-sobat di Jakarta. Mantap, kita ketemu lagi dengan anak Jakarta ya Ibu. Betul. Ya. Betul. Kita nggak berdua aja nih Bu. Nah, kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber yang bertanggung jawab nih melayani pengaduan konsumen ke Bank Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Roy Ramanto Sarwono selaku Asisten Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Boleh disapa Pak anak Jakartanya? Halo anak Jakarta. Ya, salam kenal ya Pak. Sama-sama. Iya, jadi kita mau membahas tentang tata cara aduan ke Bank Indonesia dan juga ke BCA. Nah, sebelumnya nih saya pengen tahu, kalau misalnya ada konsumen yang mau mengadukan ke Bank Indonesia atau ke BCA, ruang lingkup yang ditangani atau diterima itu seperti apa? Mungkin saya bisa mulai dari Bu Wani dulu ya Pak ya. Oke. Silahkan Ibu. Oke, gini anak Jakarta, di bank itu banyak, ada tabungan, ada deposito, Betul. ada produk untuk bisnis, kredit, untuk investasi, seperti itu. Nah, kalau udah ke Bank Indonesia nih Pak, nah itu terkait ruang lingkup yang bisa diadukan ke dalam Bank Indonesia itu apa aja? Ya, kalau untuk Bank Indonesia sebagai regulator, Mbak Hanan ya, kami sudah diatur di dalam peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 20 tahun 2023 terkait tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia ini diatur terkait dengan ruang lingkup penyelenggaraan dalam hal perlindungan konsumen. Di antaranya, Mbak Hanan itu yang pertama itu adalah kepada penyelenggara di bidang sistem pembayaran. Oke. Dan yang kedua juga penyelenggara di layanan kegiatan layanan uang. Baik. Jadi di dalamnya, di dalam bidang sistem pembayaran ini ada penyedia jasa pembayaran. Seperti misalkan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dompet elektronik gitu ya, alat pembayaran menggunakan kartu gitu ya. Kemudian juga ada di transfer dana kita gitu ya. Oke. Terkait dengan penyelenggaraan di sistem pembayaran Bank Indonesia. Dan juga tentunya penyelenggara-penyelenggara ini yang berada dan berizin dari Bank Indonesia. Oke, Ruang berarti lingkupnya yang seperti itu, diawasi oleh iya. Bank Indonesia bisa diadukan ke Bank Indonesia. Betul. Oke, baik. Nah, saya mau tahu nih, Bu, karena Ibu sama Bapak kan pasti sering tuh mendengar apa sih top one atau top 3 lah gitu pengaduan Kasus-kasus, tertinggi, iya, yang yes, biasanya ya. sering diterima sama Halo BCA atau dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia Iya. ini apa? Mungkin boleh Bu Oh iya, disebutkan. tadi saya ceritakan bahwa kita kan cover nasional, Iya, betul. semua case-case. Kalau tadi Pak Roy kan case pembayaran ke BI, Iya. kalau kami pokoknya menyangkut semua hal mengenai transaksi di perbankan, mengenai sistem teknologi itu bisa melapor. Nah, terus kalau pertanyaannya case apa ya Iya. yang paling banyak orang melaporkan Iya, ke betul. Halo BCA? Nah, paling banyak itu
sebenarnya pengaduan merasa tidak bertransaksi. Jadi berawal dari sana. Jadi selalu merasa uang saya hilang. Oh gitu. Iya, Nah Bu. sekarang juga sering bilang kalau uang hilang pasti nasabah itu merasa saya kena skimming. Tapi kalau kita akan analisa. Jadi case yang paling banyak merasa uangnya hilang. Baik. Case yang kedua merasa kena penipuan, social engineering tuh, tertipu oleh penjahat yang nipu-nipu, bilang dananya kena hack lah, Iya. ada yang berhadiah lah, ditawarin barang-barang murah lah, beli emas murah, beli mobil murah. Nah akhirnya kena penipuan seperti itu tuh case yang kedua. Case yang ketiga, nah itu campuran nih, banyak yang suruh klik link, Oke, link iya tuh. APK. Banyak tuh Bu, benar. Itu klik link APK, terus pura-pura ada telepon dari instansi, nanti kita Iya. spill lebih panjang Kalau ya. dari Bank Indonesia nih Pak. Nah, biasanya yang sering diadukan sama konsumen tuh apa aja? Iya, jadi di Bank Indonesia untuk pengaduan konsumen, ya, pelindungan konsumen ini kami ada kontak center gitu ya untuk menerima informasi ataupun pengaduan konsumen ini gitu ya. Kontak center kami namanya Bicara gitu Mbak. Jadi untuk yang pengaduan konsumen melalui BI Bicara, kami juga ada pengaduan masyarakat melalui kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah gitu Mbak. Jadi kalau melihat data di semester 1 2024, kurang lebih sekitar 31% bahwa case pengaduan yang masuk itu lebih banyak dilihat dari indikasi penipuan gitu. Jadi yang ini memang cocok dengan yang dari Bu Hani tadi. Jadi memang lebih indikasi penipuan gitu ya. Ada misalkan tadi klik link gitu ya, APK kemudian sudah minta mentransfer seperti itu. Sedangkan kalau di case yang kedua itu secara umum itu 30% di semester 1 2024 itu terjadi karena kendala operasional gitu. Jadi misalkan kalau di sini terkendala sudah terdebet di rekening ini, tapi rekening penerimanya belum masuk seperti itu. Jadi ini lebih ke kendala operasional gitu. Jadi kalau di Bank Indonesia pengaduan di semester 1 itu kurang lebih seperti itu sih. Oh baik. Jadi kalau BCA itu saya bisa katakan menerima, halo BCA ya Bu, menerima semua pengaduan yang ada di konsumen Indonesia gitu ya Bu ya. Mau tanya Bu, kalau misalnya konsumennya ada di luar negeri gitu, dia bisa pakai BCA, itu bisa ngadu juga nggak Bu? Bisa, kalau semua nasabah dalam negeri, luar negeri, pokoknya yang nasabah BCA itu bisa melakukan pengaduan di kita. Oke, baik, mantap ya Bu ya. Nah, kalau untuk pengaduan yang tadi disampaikan dari seluruh Indonesia juga ya Pak ke Dekom, cuma nanti dieskalasi ke masing-masing kantor perwakilan daerah di masing-masing domisili konsumen ya Pak ya? Betul, jadi kalau nanti ada case yang masuk ke Bicara kami, Bank Indonesia Bicara, baik dari dalam dan luar negeri juga masyarakat, ini nanti kami akan review dulu dan ada verifikasi apakah ini masuk ke permohonan informasi atau ke pengaduan gitu. Nah kalau pengaduan ini sudah memenuhi syarat, kemudian kita akan eskalasi. Nah eskalasi ini kepada kantor-kantor perwakilan di daerah Bank Indonesia untuk bisa menindaklanjuti hal ini gitu, pengaduan tersebut. Baik, dalam dan luar negeri ya Pak ya. Betul. Nah sebelum kita berbicara tentang tata cara atau syarat gitu mengadunya, kan kita harus preventif dulu ya Bu ya. Nah kan ada nih kasus-kasus sekarang yang banyak nipu. Tadi seperti petugas instansi atau apa gitu. Karena itu bagaimana bagaimana cara menghindari gitu, atau kita respon utama kita pertama kita harus apa gitu. Iya, sebenarnya respon pertama kita adalah jangan panik. Jangan jadi panik, kan tipu-tipu itu kan namanya social engineering adalah kejahatan yang mempengaruhi otak masyarakat kita, dibikin seneng banget atau dibikin drop banget kan. Dari zaman dulu sebenarnya kita sering dengar, oh anak ibu jatuh di sekolah gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang juga mirip-mirip. Jadi kita jangan panik, tenangkan hati, dan kita harus lebih pakai logika deh. Misalnya contohnya nih, BCA mengirimkan surat, kalau mau bebas biaya silakan klik link ini. Nah secara logika kalau
bank mau menanyakan kamu mau bebas atau tidak, ya semua orang mau bebas biaya dong. Iya, betul, Ngapain harus tanya dulu kamu mau kena biaya atau tidak, Mbak Hanan? Kan nggak mungkin. Ya, pasti nggak mau pasti lah, mau, sama pasti panik gitu ya, Bu. Iya, terus iya mau tanpa biaya, Iya, tanpa biaya. betul. Klik link, terus kita klik link, linknya pasti minta data. Nah, nomor rekening, nama, user ID, nomor ATM, sampai PIN. Karena kita pingin gratisan nih, tanpa kena fee, terus kita kasih. Nah, itulah yang membuat kita panik. Jadi jangan panik, berusaha berpikir secara logika. Nah, untuk menghindari itu kalau kita ragu, hubungin dong kontak center bank kita. Bener nggak sih ada surat seperti ini? Bener nggak sih ada berita isu seperti ini? Nah, itu cek double check dulu. Cara melapornya itu sebenarnya yang dianjurkan oleh bank dan Bank Indonesia itu seperti apa? Mungkin aku bisa mulai dari Bu Ani lagi. Oke, kalau kita kena tipu lah ya. Nah, sebenarnya yang pertama kali harus kita lakukan, kalau kita anggaplah contohnya tertipu jual beli online, kita harus segera hubungin kontak center atau cabang terdekat ya. Lebih enak kontak center dong. Kita segera laporkan bahwa pada jam sekian-sekian saya ada transfer uang, sebenarnya saya tertipu. Seperti itu. Nah, jadi biar bank itu segera melakukan penundaan transaksi, karena bank itu bisa melakukan penundaan transaksi, segera melakukan penundaan transaksi, sehingga kalau dananya masih ada, itu dananya bisa kita kembalikan ke nasabah korban. Betul. Jadi buru-buru, jangan kebanyakan konten gitu. Siap. Betul Bu, itu perlu diperhatikan ya anak Jakarta ya. Nah, surat polisi gimana surat polisi? Iya. Pokoknya kontak center dulu. Surat polisi masih punya kesempatan 5 hari kerja kok untuk mengurus surat-surat kepolisiannya. Begitu anak Jakarta, Jadi harus anak cerdas Jakarta, nih. ya, betul. Langsung telepon ke call centernya. Betul. Ya. Nah, kalau ada juga nih ya tadi konsumen-konsumen yang ingin mengadukan ke Bank Indonesia. Iya. Nah, spill ininya Pak, kanal pengaduannya dia itu di nomor berapa atau apa, bisa email atau apa gitu kan, sama tata cara aduannya seperti apa sih Pak yang biar konsumen itu cepat ditindaklanjuti sama Bank Indonesia gitu. Ya, jadi mungkin sebelum nanti masuk ke kontak, menghubungi kontak center kami, BI Bicara, Mbak Hana, ini ada semacam edukasi dari Bank Indonesia itu namanya peka gitu ya. Jadi P-nya itu peduli gitu ya. Kemudian K-nya kenali dan A-nya baru adukan. Jadi seperti yang disampaikan Bu Wani tadi melengkapi bahwa peduli nih masyarakat, peduli terhadap produk dari sistem pembayaran atau dari perbankan atau dari industri. Nah, kemudian risiko-risikonya seperti apa. Nah, ini masyarakat belajar untuk bisa peduli terhadap hal itu, mengetahui terkait dengan produk-produk tersebut gitu. Kemudian kenali. Nah, kenali ini lebih kepada penyelenggaranya. Penyelenggara berizin atau tidak. Betul. Seperti itu. Kemudian dilihat dari Bank Indonesia di website kita seperti itu. Dan jika diperlukan baru kita masuk ke adukan. Gitu. Adukan dalam hal untuk pelindungan konsumen. Nah, adukan di sini Bank Indonesia melalui BI Bicara, kami ada call telepon di 131. Dan beberapa kanal lainnya kami juga buka. Di media sosial di Bank_Indonesia, ada media sosial nanti bisa dicek di website kita. Kemudian juga ada melalui, kami sebutnya live agent, melalui chatbot, yaitu bisa melalui WhatsApp, gitu, Line atau Facebook Messenger di 081 131 131 131. Nomornya cantik ya. Iya, betul. Ya. Atau melalui email di bicara@bi.go.id. Silakan bisa kunjungi website Bank Indonesia. Nomor call centernya BCA Bu berapa? Kalau di BCA, kalau sama dengan BI Bicara juga, kami bisa nggak cuma lewat telepon 1-500-8-nya 3 kali. Kemudian kami bisa lewat WA juga, karena masyarakat Indonesia kan sukanya WA. Betul. 08 satunya 3 kali 500-998. Kemudian kami punya chatbot namanya Vira, bisa tanya ke Vira. Email juga, email bisa halobca@bca.co.id, dan
masih banyak sekali sih channel-channel, tapi itu channel-channel favoritnya. Baik, itu yang WhatsApp-nya ada centang hijaunya ya Bu ya? Iya benar, diingatkan harus ya, ada centang hijaunya Mantap itu. juga. Kalau di BI Lisa ya Pak ya? Lisa, betul. Lisa. Chat dari Lisa dan Vira. Lisa dan Vira. Tapi kenapa ya semuanya nama Perempuan ya Bu? Iya, kok tidak ada yang Bambang gitu. Oke Bu, kita lanjut aja nih. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu platformnya. Nah, mungkin dari Bank Indonesia nih Pak, kalau misalnya konsumen itu mau mengadukan tuh apa aja sih yang perlu dilengkapi gitu supaya pengaduannya nggak bolak-balik gitu. Silakan Pak. Jadi kalau sudah menghubungi ke 131 atau BI Bicara, ini yang pertama perlu dilengkapi adalah terkait dengan dokumen bukti diri gitu ya. Nah ini dokumen bukti diri, tetapi nanti dari agen kami ini akan memeriksa dulu, memverifikasi apakah ini memang masuk ke permohonan informasi atau ke pengaduan konsumen. Kalau sudah masuk ke pengaduan konsumen, ini akan melihat satu dokumen bukti diri, ya kemudian juga yang kedua dokumen dari pihak penyelenggara terkait dengan bahwa konsumen sudah berkonsultasi dengan pihak penyelenggara. Itu. Yang ketiga bisa ada surat kuasa jika diperlukan surat kuasa, gitu ya. Yang keempat ada bukti transaksi tentunya. Dan yang kelima diperlukan surat pernyataan bermaterai, gitu ya, bahwa case ini tidak sudah masuk ke dalam pengadilan. Jadi ini hal-hal dokumen ini yang perlu disiapkan untuk masyarakat untuk bisa menyampaikan pengaduan ke BI Bicara. Betul. Seperti itu. Baik, jadi tadi syarat-syaratnya itu perlu diperhatikan ya anak Jakarta ya. Nah, mungkin Ibu ingin menyampaikan Ibu sebelum kita menyudahi pembicaraan kita di podcast ini, Ibu mau kasih tips aman bertransaksi atau tips agar kita menjadi konsumen cerdas, itu seperti apa? Silakan Bu. Rasanya kok cepet banget ya, sudah pertanyaan terakhir nih. Iya. Jadi kalau kita di bank, di perbankan kan kita membeli sebuah produk. Nah waktu membeli produk itu kita juga harus cerdas memilih produk apa yang cocok. Jadi kita harus juga bijak, ini cocok nggak buat kita. Kita juga harus tahu setelah memilih produk tersebut, kita harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya. Kemudian misalnya contohnya kita harus menjaga data kita dengan baik. Nah, kalau misalnya ada informasi-informasi yang minta data kita, minta user ID lah, nomor KTP, PIN, password, jangan diberikan. Betul. Karena itu hanya boleh diketahui oleh diri kita sendiri. Bank tidak pernah meminta data-data tersebut. Itu contoh-contoh yang harus kita tidak boleh lakukan. Betul. Seperti itu. Menjaga data itu adalah tanggung jawab nasabah dan bank. Jadi kalau misalnya kita sudah kebobolan data kita tidak bisa lagi menyalahkan bank. Kita nggak bisa lagi minta ganti sama bank karena tanggung jawab juga ada di tangan nasabah. Betul. Jadi dua belah pihak harus sama-sama menjaga data dari nasabah kita. Ya, kita ke Pak Roy ya. Pak Roy nggak abdol nih. Kasih tips kita dong ke anak Jakarta untuk pengaduan ke Bank Indonesia dan tips untuk menjadi konsumen cerdas. Iya, anak Jakarta jangan lupa peka ya, peduli, kenali dan adukan gitu ya. Jadi anak Jakarta peduli bahwa produk-produk itu seperti apa gitu ya, kenali lembaga penyelenggaranya, nomor resminya, kemudian berizin atau tidaknya gitu ya. Kemudian jika diperlukan adukan gitu ya. Ke kami bisa ke BI Bicara 131 dan kemudian ditambahkan juga untuk kita saling menjaga dan melindungi data pribadi kita masing-masing. Seperti itu. Berarti kita sudah bisa pantun ya Pak ya? Sudah bisa pantun juga? Waduh, pantun juga. Ya. Ada banyak Pak pantunnya? Pantunnya banyak. Banyak. Banyak ya? Banyak. Boleh Pak. Jangan lupa cakepnya juga ya, Iya. Anak Jakarta ya. Oke. Minum es dawet di siang hari. Cakep. Nikmat rasanya, buat segar badan. Cakep. Peka saat bertransaksi adalah kunci. Ingat, peduli, kenali, dan adukan. Mantap. Tepuk tangan untuk Pak Roy. Luar biasa. Mungkin satu lagi Bu, kalau di Jakarta itu kan ada pantun ya. Nah, iya, pantun iya, ya. betul, nggak afdol kayaknya nih kalau nggak ada pantun. Boleh Bu, pantunnya? Oke deh, ini Pak. Tapi harus bilang
cakep Oh siap, dong. nanti tolong dibantu ya cakepnya ya. Cakep, jangan cukup ya cakep. Cakep gitu ya. Oke. Burung terbang melintas pagi. Masalah Cakep. masalah muncul tak perlu bimbang. Cakep. Kontak center siap menanganin. Adukan segera solusi data. Mantap, tepuk tangan untuk Ibu Wani. Nah, terima kasih kepada Ibu Wani dan Pak Roy yang sudah menyempatkan hadir di podcast Cerpen kali ini. Semoga anak Jakarta yang menonton podcast ini dapat menjadi konsumen cerdas dan terhindar dari modus penipuan. Nah, jangan lupa nih untuk informasi lebih lanjut, anak Jakarta juga bisa memfollow media sosial Bank Indonesia, yaitu Bank_Indonesia dan Bank_Indonesia_Jakarta. Nah, sebelum tutup saya izin mau pantun dulu boleh ya, Ibu, Bapak? Menjemur baju basah, membeli sarapan ketan. Cakep. Sayang sekali kita harus berpisah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Hanan, Ibu Wani, dan Pak Roy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Dadah. Anak Jakarta.